Om Swastiastu, Salam Nusantara. Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya Novara Krisna. Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda. Sebelumnya silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Disiarkan dari studio Jawa Post TV Bali, inilah Beranda Nusantara. Pemerintah menyusun beberapa strategi guna mengembangkan industri sektor padat karya di tanah air. Dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan beberapa hal, mulai dari memudahkan perizinan dan penyediaan bahan baku hingga membuat program strategis nasional khusus sektor padat karya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 19 Maret guna membahas pengembangan sektor padat karya. Menurut Menko Airlangga, Presiden menginstruksikan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang berminat di sektor padat karya. Kemudian Presiden juga menyerukan kemudahan penyediaan bahan baku hingga melindungi pasar dari praktik dumping. Percepatan kesepakatan perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-SEPA) juga dilakukan guna meningkatkan daya saing dan mendorong ekspor industri tekstil Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan Satgas hingga Program Strategis Nasional (PSN) khusus untuk sektor padat karya. Tadi arahan Pak Presiden juga untuk program padat karya ini dibuatkan PSN program. Jadi proyek strategis nasional berupa program untuk sektor padat karya sehingga investasi bisa cepat masuk. Yang ketiga, di tengah ketidakpastian di geopolitik, tentu pasar kita harus terus dijaga. Saya kira ini perintah yang jelas dan akan ditindaklanjutin minggu depan ini, ratas untuk itu, sehingga dengan demikian bisa segera diumumkan langkah-langkah. Artinya tidak ada akan mengurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mau masuk ke Indonesia. Seperti tadi misalnya TPT tadi, sepatu garment tadi, itu bisa menciptakan mungkin beberapa ratus ribu lapangan kerja dalam beberapa waktu ke depan. Adapun sektor padat karya berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia dengan nilai ekspor lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.